Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid ini, masih dalam ikatan keimanan yang senantiasa harus kita syukuri, karena memang Nabi menyampaikan badiru bil amali sholihat fitanan dan kita ilailil mudlim, buru-buru beramal yang sholih, karena fitnah itu datang menerjang seperti potongan malam yang tiba-tiba datang, tadi pagi, esok, tiba-tiba siang, tiba-tiba dah petang gitu kan. Maka ada Rasulullah SAW di antara orang-orang yang karena tidak mengisi hari-harinya dengan amal sholih, tidak mengisi hari-harinya dengan majelis ilmu, maka kemudian dia terfitnah oleh fitnah dunia, yang pada akhirnya paginya masih kita jumpai sebagai orang yang beriman, bahkan mungkin sholat bareng kita, tapi sorenya atau malamnya sudah pindah agama. Ada juga yang malamnya masih bareng dengan kita, sholat bareng dengan kita, tapi paginya udah ganti casing. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang rugi dan terfitnah oleh fitnah dunia. Dan fitnah dunia juga yang kali. Yang pertama ini menikah fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu biaya Jawi itu kenalnya ini polimon itu menteng bedok, padat, maling. Kemudian kalau fitnah subhat, maka fitnah yang kemudian menyebabkan seseorang itu mengikuti aliran sesat, bahkan naudzubillah sampai murtad. Nah, makanya kita berlindung setiap saat min fitnatil mahya wal mamat. Nah, itu jadi esensi dari doa pada tasyahud akhir itu, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil qabri wa adzabil qabr. Itu ya itu tadi. Jadi fitnah dunia itu tidak cuma soal urusan fitnah dalam artian yang kita pahami, di fitnah wong, ditipu wong, tapi lebih kepada tipu daya syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa, apakah yang terkait dengan syahwat, apakah yang terkait dengan syubhat. Dua-duanya bahaya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan tentang syafaat. Kalau di 2 minggu yang lalu, saya izin karena atus enten watuk-watuk, watuk-watuk kalau di minggu sing kepungkur yang ngoten niku ora iso mandeg. Nah, maka di 2 minggu yang lalu kita membahas tentang pentingnya punya anak solih yang kemudian bisa menjadi wasilah orang tuanya untuk selamat di akhirat. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini pentingnya menjadi orang tua yang solih. Jadi ini masih dalam rangkaian syafaat, cuma saya lebarkan gitu, agar kemudian kita itu jangan gagal fokus dulu. Akhirnya fokusnya nopo, piye carane ngambung dengkule HP, piye carane nyucuk cantangnya sinten mboten ampun gitu. Padahal di rumah kita gitu kan, di rumah tangga kita mungkin ada asbab, ada sebab yang besar yang bisa kita jadikan untuk mencari atau menjadi syafaat untuk kita gitu. Ya kalau punya anak, ya anaknya disolehkan kan gitu. Kalau kemudian anaknya mungkin nggak punten gitu, terus ditoto pripun tapi kok ya rada ongel, ya wis lah tak selamatke anakku, carane pripun tak dadi wong saleh ngoten. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru faqana lil gulamaini yatimaini fil Madinah. Dan dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Dan di bawah dinding itu ada simpanan peninggalan untuk 2 orang anak itu. Wa kana abuhuma sholihah. Dan bapak dari 2 anak ini adalah kiai yang soleh. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Dan Tuhanmu, Rabbmu menginginkan agar 2 orang anak ini mencapai usia dewasanya. Wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi. Kemudian dia bisa mengeluarkan harta peninggalan orang tuanya itu sebagai rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini dijelaskan oleh para ulama bahwasannya orang tua yang solih ketika masih mau mendoakan anak-anaknya, insya Allah anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, imma fid dunya wa bil khusus fil akhirah. Dan penjagaan ini sangat luar biasa karena Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya orang tua pada ayat ini niku mboten orang tua langsung, jadi bukan Pak Tamrin Joko anaknya Pak Tamrin mboten. Bahkan ini penjagaannya tuh lebih jauh dari itu, yaitu anak turun 7 turunan yang sudah nggak ketemu dengan kita. Jadi kalau kita sekarang itu ada putra terus putu tangga wareng boleh sampai utek-utek siwur nih 7 turunan gitu. Nah berarti anak kita yang pas kita atau di bawah 7 turunan gak dijaga, ya saya dijaga gitu. Artinya kalau sampai 7 turunan itu dijaga, ya berarti yang 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini dijaga gitu. Makanya Nabi SAW pernah berpesan kepada seorang anak muda, dia mengatakan ya gulam ihfadillah yahfaduka. Le gitu kan. Jogonun agama Allah, Allah jogo kowe. Nah, berdasarkan dalil ini sebagian atau seorang ustadz yang saya pernah dengar, beliau kemudian mengatakan ketika orang tuanya mau menjaga dirinya di dalam bingkai agama, halal haram enggak ditabrak, yang diambil cuma halal halalnya kan. Nah, sehingga anak yang di sebelah tembok aja kita nggak tahu, jangankan di sebelah tembok, di seberang lautan pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena wasilah orang tuanya yang solih. Karena kalau kita membahas kemarin kan anak-anak yang solih bisa menyelamatkan orang tuanya, termasuk yang meninggal di waktu sebelum balik, bahkan yang janin sekalipun gitu kan. Nah maka ini kebalikannya, orang tuanya yang bisa menolong anaknya. Makanya kalau panjenengan ingat kisah Nabi Yusuf, itu bukan berarti Yusufnya nggak mau dengan Zulaikha, Yusuf juga mau, hammathu wa hamma biha. Dan sebenarnya Yusuf mau, Zulaikha yang mau, padha geleme wong sijine gandeng sijine ayu gitu kan. Maka kemudian yang terjadi apa? Laula arra'a burhana rabbi. Kalau sekiranya dia nggak melihat burhan, petunjuk dari Rabbnya. Nah, petunjuk dari Rabbnya itu apa? Terjemahkan atau ditafsirkan oleh sebagian ulama, ditunjukkan penampakan wajah orang tuanya yang solih hingga menikah Nabi Yakub. Akhirnya dia pekewuh nek berbuat maksiat. Pramila anak itu kadang ya, enten sing manut ya kandhanane sing halus mawon gitu. Tapi kadang ada anak niku sing rada angel. Ya sesekali diselentik mboten napa-napa. Ning ampun sampai diajar nganti tele-tele apa. Maksudnya biar kemudian dia ingat gitu loh. Kalau orang tuanya bisa bersikap lembut, tapi di satu sisi dia juga bisa bersikap tegas. Dan biar dia ingat kalau orang tuanya nggak mau atau nggak ridho kalau anaknya berbuat maksiat. Jangan sampai kayak kebanyakan atau sebagian orang tua sekarang gitu kan, anak ini ngendi lagi ngopo orang tegas. Akhirnya ngerti-ngerti malam-malam yang datang polisi. Dilapori kalau anaknya tawuran, baru bacok uang, atau mungkin trek-trekan, atau mungkin dan seterusnya. Alhamdulillah itu banyak Pak. Dan saya ketika ngisi kajian di penjara di sini tanam sing sepuh atau panon itu jarang. Tanam umur 20-an belasan, cili-cili nih ya Allah. Artinya yang harus kita pahami, ya mereka generasi kita. Bahkan saya sempat nanya yang di penjara Karanganyar itu, iki anak sing Kristen orang gitu. Ya ada. Mereka Islam semua gitu. Itu menunjukkan bahasanya ya mereka saudara kita gitu. Penerus umat ini gitu. Tapi ya wonten niku gitu kan. Artinya kalau nek dari kabeh mungkin bukan perkara yang mudah ya. Paling boten itu ibda binafsik lah. Kita mulai dari rumah-rumah kita lah. Yang jenengan masih punya putra, coba diluruskan, dimulai dari sholatnya. Sampai Nabi SAW mengatakan anak itu kalau masih mau sholat maka mendapatkan nur wa burhan, mendapatkan cahaya dan burhan.
Cahaya niku saya selalu contohkan ketika jenengan nitih motor nek tak contohke mobil niku Pak no nanti mobil. Nitih motor niku pas dalu butuh lampu. Lampune niku namine nur. Lah burhan niku napa petunjuk dalan. Ketika kita lampune nyala, motore mesine oke, bensine enten, ning ra ngerti dalan, keblasuk gitu kan. Misal kita mau ke mana itu namanya daerah Wonogirinan atau Pacitan tapi sisih entah gunung-gunung nika nek mboten ketemu petunjuk jalan kalau nanti di daerah Slogoimo tapi yang gunung apa nih Resi apa niku muter-muter karo-karuan gitu. Karena nggak ada pelangnya gitu kan. Akhirnya harus nanya orang gitu kan. Makanya sampai pepatah Indonesia kan kalau dibikin pepatah lalu bertanya sesat di jalan gitu tahu. Nah, maka itu menunjukkan bahwasanya kita butuh burhan. Saiki aku ya mudeng ya nggih dalan enten GPS. Burhan itu GPS niku. Nah, maka anak pun kalau kemudian ngapunten kalau masih seneng sholat, ora dipaksa sholat, mangkat sholat, insyaallah kengenane gampil, kandhanane gampil. Nek luput-luput dielekke gampil. Tapi nek iso gak sholat, nah niku angel tatanane biasanya. Maka monggo kita introspeksi masing-masing, kita perbaiki, sembari perbaiki fitrah, kita perbaiki kualitas diri kita, nggih. Jadi jangan cuman wong tua dulu kan masane sekolah sing pinter kok nek gede dadi dokter. Sakniki tambahi Pak. Dadi dokter ning sing saleh ngoten. Dadi polisi tentara ning sing saleh, dadi pejabat sing saleh ngoten. Enten tambahane. Gak apa-apa dadi dokter, dadi polisi, tentara, apa mawon silakan, tapi sing saleh. Karena kan jangan menyaksikan sendiri kan banyak orang-orang yang enggak saleh, jadi ini jadi itu gitu kan. Tapi menyalahgunakan jabatannya, memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai seorang salaf itu berarti orang-orang terdahulu yang sholih, itu sampai kemudian mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inilah astaksaru minas sholati li ajli, aku bakal memperbanyak sholat ben Gusti Allah jaga kowe. Jadi mengacu pada dalil tadi, sampai ada seorang ulama, seorang salaf yang kemudian beliau mengatakan, aku tak akeh ibadah ben Gusti Allah jaga kowe. Nah niku. Karena tadi saya bilang, anak di sebelah tembok niku kebetulan temboke nek kocone diketok. Mau tembok bener-bener tembok ngeten iki lho. Putrane jenengan mriku ning kamare Mas Udin ora ngerti lagi ngopo. Dan itu benar-benar mengerikan loh hari ini. Jadi cah cilik-cilik do nyetel HP gitu kan, dikandani kancane, kata-kata tertentu gitu kan. Akhirnya mojok ngetik dhewe gitu kan. Ya Allah. Kula nembe wingi nglabrak. Marani bapake kancane anak kula. Terus SD cah kelas 4. Nyetel HP anak kula niku ndelik-ndelik gitu. Ngetik niku. Ngetik kosakata sing kudune dia itu enggak kenal, enggak tahu gitu. Ketik teng mriku. Pas kula mlebu kamar dideleke HP-ne. Terus kok delok ya Allah, ngetik kaya ngene. Saya ajari sapa? Si fulan, main di kan kene. Ya Allah. Anak saya tuh sampai nangis-nangis mohon jangan dibawa, enggak diseneni Pak E. Padahal Pak E dhewe luwih galak. Di sampai sana saya enggak marah-marah enggak apa, saya cuma ngomong, Mas, gitu kan. Ini anak saya, ramudeng koyo ngono diajari putrane jenengan. Jenengan terima ora terima omonganku monggo, ning monggo silakan dicek gitu kan. Ya nek tenan monggo saling mendandani anak dhewe-dhewe. Wong iki tak tekoki iki diajari ning dinding masjid coba. Niku bapake ngomong, anak saya itu sebenarnya enggak boleh bawa HP kecuali Sabtu Minggu lah. Ya kuwi pas Minggu karo Sabtu kuwi. Wong anak saya pamit judule arep bal-balan, malah koncone nggawa HP terus mojok ning pojokan masjid pas Sabtu Minggu, esuk-esuk niku kan mboten enten piyai to bar subuhan niku. Do bal-balan nulis niku terus akhirnya dipraktekke nang omah. Astagfirullah. Dan niku nek cah cilik nempel terus, Pak. Nempel terus kados ukiran ten watu niku mboten saged ilang. Wangel wis. Nanti kula ngomong karo bojo kula iki ilange nek nikah, tapi cah SD sakmene arep nikah terus piye.
Jenengan mudeng maksud kula tulisan apa gambar apa ngoten niku. Ya Allah, mengerikan, saya itu Pak, mengerikan. Dan kayak di Ponorogo itu ratusan anak atau mungkin puluhan anak SMP minta dispensasi nikah karena hamil di luar nikah di SMP. Makanya memang perbanyak ibadah agar kemudian Allah menjaga putra-putra panjenengan. Di samping niku ampun kesupen tumake ya. Termasuk seorang ibadur rahman hamba Allah ar-Rahman, cirinya itu suka mendoakan keluarganya. Jadi saya niku mboten dhewean. Dari mulai Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum, nek jenengan ajeng nyelamatke diri dari api neraka, ampun ki ambaan sak keluargane dijak gitu kan. Karena sering tau kula sanjang nek pengawasan gitu dicangking garwane ngapunten, dicangking putrane nek saged, putune monggo mboten napa-napa. Senajan ora mudeng mboten napa-napa gitu kan. Nah, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang ibadur rahman alladzi yaquluna, mereka yang kemudian berkata atau berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka yang kemudian setiap hari kalau perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta agar anak dan pasangannya, pasangan ini berarti nek yai jaler yo garwane sing wedok, nek yai setri garwane sing kakung ngoten to. Nah, maka Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah mamparingi kula pasangan kali anak-anak qurrata ayun ingkang dados pelipur hati, pelita mata. Nek didelok nyenengke niku mboten babakan didandani sing ayu, dandani sing ganteng, dikeki sandangan sing sae, mboten niku. Niku nggih mboten napa-napa, ning mboten niku maksude. Maksude napa? Ketika kita mendapati mereka ada di mana? Mereka sedang beribadah kepada Allah. Anakku lanang sing ganteng ning ndi to ning masjid lagi salat alhamdulillah. Anakku lanang ning ndi to lagi pos kamling sila main gaple alhamdulillah. Nah, hal seperti ini kita harus cek aja. Jangan sampai ya, kita banyak harapan kepada anak kita, muluk-muluk harapan kita, tapi akhirnya harapan yang kita harapkan supaya dia jadi orang hebat terjadi, tapi harapan yang luput dari banyak orang tua adalah ketika tua mereka menghargai orang tuanya, itu yang jarang tersimpan, terselip di dalam pendidikan orang-orang tua, sehingga akhirnya banyak anak di Indonesia itu udur. Bukan udur mboke melu sapa melu aku pokoke mboten, tapi mendingan mboke melu kowe wae. Dadi udure mboke gitu. Mboten udur kene mboke ngukup mboke mboten, tapi nguncalke mboke mriki-mriki. Dan banyak kasus kayak gitu saya menyaksikan sendiri, sampai mbah-mbah tua itu keluar dari rumah terus baru disusul ambene, mejone, lemarine, pindah lagi ke anak satunya, pindah lagi ke anak satunya. Alhamdulillah ya, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah berkata dengan kalimat yang mirip dengan itu. Beliau berkata, "Inni la usolli fa adhkura waladi fa azidu fi sholati." Maka aku akan sholat. Ketika aku sholat, maka aku teringat anakku. Fa azidu fi sholati, maka aku terus nambah sholatku. Jadi sholat itu, nggih, nek saged gitu, jenengan inget-inget mati, nek saged, mboten saged inget-inget surga neraka, nek saged. Nek pun mboten saged, paling ora jenengan inget dengan sholat niku, jenengan akan mendapatkan sebuah kebaikan dari sholat jenengan dan ibadah jenengan, yaitu penjagaan anak-anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan kita nanti akan ditanya tentang mereka. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan ditanya tentang apa yang kita pimpin. Bahwa kan kepala keluarga. Nah, aku sebagai wong wedok kan orang mboten. Justru kepala keluarga niku tugasnya niku mencari nafkah sebagai tulang punggung. Adapun ibu, istri itu tugasnya di rumah untuk kemudian memanajemen urusan dalamnya gitu loh. Urusan ngecaknya butuh, urusan noto pendidikan putra-putra, urusan kok yang dalam rumah. Adapun suami keluar gitu. Maka jangan dibalik gitu loh. Jangan dibalik. Saat ini banyak laki-laki sudah lupa kodratnya untuk jadi tulang punggung, malah dhek bendino enenge mung tulang tulung gitu kan. Enten karepe rabi rondo anak 5 gitu kan, biran tenan ning tok wis rondone ayu gitu kan, wegah golek nafkah gitu.
Mergone ya selain ayu kudu sing sugih gitu. Jadi kita awalnya niatnya pengen gentong, mboten angsal. Jadi walaupun misal kita dapat istri kaya pun kita tetap harus kerja gitu. Karena kodratnya seorang wanita itu sakjane di rumah, karena fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyah gitu. Maka wanita itu tinggal di rumah dan tidak keluar rumah dengan dandanan solekan-solekan ala jahiliyah gitu. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu." Mengajari putra-putra jenengan karena sesungguhnya sak mangke kita semua akan ditanya tentang mereka. Mada adab tahu, jenengan ajari nopo anak niku. Wa mada alam tahu, dan apa yang jenengan sampaikan kepada mereka. Wa huwa mas'ulun an birruka wa ta'atika laka, dan dia pun juga akan ditanya mengenai perlakuannya kepada kita sebagai orang tua, kebaikannya kepada kita, atau kemudian ketaatannya kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suri tauladan yang terbaik adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau punya bapak, cinta banget beliau sama bapaknya, tapi bapaknya ternyata lebih cinta sama sesembahannya. Jadi ketika kita ngomongkan anak dan orang tua, kita mungkin ya saiki orang tua, tapi bisa jadi salah seorang kita masih anak dari orang tua tertentu. Jadi jangan pas ngomong ke anak, lah aku seranti pak mboten ya gitu. Pas ngomong ke orang tua, yo bener wilah ke aku mboten ya. Artinya kita, siapapun kita mesti anak dari seseorang. Siapapun kita insya Allah orang tua dari seorang anak kan ngoten. Maka ada dua pemilihan kata dalam Al-Quran yang menurut saya luar biasa. Ketika orang tuanya ini orang muslim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah diputuskan, ditetapkan untuk kalian wahai manusia, yaitu apa? Menyembahlah hanya kepada Allah saja. Ini tauhid. Enggak boleh kita berbuat kesyirikan. Makanya yang panjang kita bahas sampai ke kuburan-kuburan itu nggak boleh gitu kan, sampai keramat-keramatkan orang nggak boleh, namanya kewan kebulan sak itu nggak boleh gitu kan. Maka yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu yang masih satu agama ihsan, berbuatlah ihsan. Jadi kalau ada hasan baik, ada ahsan lebih baik, ihsan itu yang terbaik, yang terbaik. Nabi SAW mengatakan tentang ihsan apa? Yaitu bahwasanya orang yang berbuat ihsan adalah orang yang beramal ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah ketika beramal kamu itu melihat Allah. Tapi kalau pada akhirnya enggak melihat, enggak nemu Gusti Allah. Jadi jangan kayak orang sufi, sampai ada ustadz besar sampai ngomong saya sudah melihat Allah dalam kondisi terjaga, ngaku sih gitu. Oh jelas Bani Israil minta itu sama Nabi Musa alaihissalam ketika digawa ning dhuwur gunung Balu kecelap ngono mati kabeh kok gitu. Wah enek wong ngomong ngono gitu. Terjaga itu melek lho berarti gitu. Itu jelas dusta, luar biasa dustanya. Mung pengen dapat pengikut yang nanti gelem nyumbang gitu kan. Sumbangannya pinten Pak Tamrin, nanti diadai karung gitu. Kirimi video kalau Pak Tamrin. Ini wonten niku ujung-ujunge duit kali duit gitu kan. Saya setuju kan. Maka kembali ke situ lagi. Nah, maka ihsan kepada orang tua itu adalah kebaikan yang kita lakukan tapi tidak transaksional. Jadi benar-benar loss gitu loh. Jadi enggak kemudian Pak mungkin jenengan nek tuwek tak openi ning kula jatahe keh dhewe nggih. Enten mboten piye ngoten niku? Enten. Sampai enten sing kemudian Pak, ngapunten lho Pak, iki jatah jenengan tinggal ten niki pun telas wong jatahe sebulan kok. Nggo kula terke numpak Gojek dipaketke Pak Ya Allah. Banyak orang kayak gitu. Banyak ini kan. Sampai jogo wong tuane lara nanti geger itu. Bukan geger rebutan, tapi geger pegah itu. Aku wis lindungi, gantian kowe lah gitu. Penak menurut ora tau jogo wong tuwa. Sampai seperti itu, naudzubillah. Lah ihsan itu bukan itu gitu. Ihsan itu los. Jika warisan apa orang mangkat. Bapak mbiyen berlaku jelek atau baik mangkat.
Wong tuane mbiyen ngedum-duman adil napa mboten ora urus pokoke ihsan. Ngoten. Niku nek tiyang sepuhe satu agama. Nek tiyang sepuhe benten agami pripun? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka fima laisa laka fihi ilmun." Sekiranya orang tuamu maksa kowe untuk berlaku hal yang kamu enggak ada ilmu di situ, yaitu untuk berbuat kesyirikan, untuk ngajak murtad gitu. Kata Allah, "Fala tuti'huma." Jangan kamu taati. Tapi apa? Wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dengan ma'ruf. Jadi kalau masih satu agama, maka perbuati dengan ihsan, perbuatan baik yang enggak ada hitungan. Tapi kalau yang beda agama dengan ma'ruf baik, tapi bisa ditransaksikan. Ini bukan dunia. Transaksi apa? Akidah. Jenengan ladeni kanthi full, kanthi sae harapane masuk Islam. Nek perlu nggih dibisiki, "Mbok, kula niki Islam jenengan tak openi kanthi sae. Insyaallah nek jenengan mlebu Islam, kula tambah sae." Ngoten gitu. Boleh itu. Tapi kalau transaksinya hitung-hitungan lemah meneh ya mboten asal dian walaupun wong tua kafir. Bahkan Nabi mengatakan la yuwarisul mukmin kafir wala kafir mukmin. Tidak boleh seorang mukmin itu ngarep-arep warisan pada wong tua yang kafir. Begitu pula sebaliknya, ketika orang tuanya Islam, enggak usah ngasih warisan anak yang murtad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan tentang kisah Nabi Ibrahim ini, kisah yang luar biasa, seorang anak yang mencintai bapaknya, dan bapaknya lebih cinta kepada berhalanya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya dia orang yang sangat membenarkan tentang agama ini, tentang tauhid, dan dia juga seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, menapa panjenengan kok nyembah patung-patung ingkang boten mirengke jenengan, boten saged nyawang jenengan, bahkan nyuwun jenengan nyuwun napa kemawon boten saged ngekeki patung. Makanya orang-orang yang nyajeni wit gede niku nek angin banter, mboten enten critane wete mlayu, minggir mboten enten. Nek blethek kaya apa ya tetep ten mriku. Samber mawon niku ten saudari kok mono gedene ambruk. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala enggak ada gunanya. Ada orang yang meramatkan kebo, meramatkan sapi, lha wong dhek nek jenengan cencang wae ra iso golek pangan, diculke lagi golek kan ngoten. Ini menunjukkan bahwasanya dia pun enggak ngerti dia harus ngapain gitu. Maka kita yang kemudian sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diciptakan fi ahsani taqwim sebagai orang atau makhluk dengan ciptaan yang paling baik, paling sempurna, jangan sampai justru lebih bodoh daripada kebo kan gitu. Jangan justru lebih enggak paham daripada binatang. Makanya Allah kemudian mengatakan orang-orang yang diciptakan lahum ayunun la yubsiruna biha, duwe mata ning ranggo nyawang, walahum adanun la yasma'una biha, duwe kuping ranggo ngrungokke, walahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi enggak digunakan untuk memahami. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu kayak binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih parah, lebih hina gitu. Maka ini nas dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Kita sudah diciptakan mulia dan makin mulia dengan dijadikan orang beriman senajan randedet gitu kan. Tapi kemudian jangan sampai kita malah downgrade, medok gitu loh. Turun pangkat di mata Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa di mata orang, di mata manusia kita dianggap wong biasa, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai di mata Allah yang ada di langit sana kita dianggap manusia yang paling hina, syarrul bariyah, naudzubillah. Harusnya khairul bariyah. Makanya Ibrahim alaihissalam niki coba ngajak ngomong bapak, "Pak, niku lho Pak, ngrungokke mboten saged, nyawang mboten saged, napa malah jenengan nyuwun ora bakal iso." Gitu. Tapi apa kata bapaknya? Ibrahim kemudian melanjutkan lagi ngapunten. "Ya abati inni qad ja'ani minal ilm." Wahai bapak, kula niku pun diparingi ilmu saking Gusti Allah, malam yaktika ingkang panjenengan mboten diparingi. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang alim dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bisa untuk berdakwah, jangan diwalik-walik. Rong di ilmu mangkat ning dhuwur mimbar. Nanti akhirnya dia ngomong Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim sampai orang kafir pun akan dimasukkan surga. Enten kok ngoten niku. Kayane mau bener ning lupute kadoan.
ampun hati-hati nggih. Maka dicek riyen. Jadi makanya kadang tuh ada kaum muslimin tuh nek ndelok wong lagi bar tobat ini ngono koyo pengen ndang piye carane kon ngisi pengajian ngoten lho. Kalau Kristen lebih Islam kan, ngisi pengajian mantan pendeta, mantan biarawati gitu. Dicek riyen Islamnya pripun. Mantan preman gitu masuk Islam gitu. Bagus gitu kan. Tapi dicek riyen, ampun dikai panggung riyen kajenge belajar riyen. Banyak nanti orang-orang kayak gitu. Kemudian apa kata Ibrahim lagi, fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Mang derek kula Pak, niki kula duduhke dalan ingkang lurus. Ini perkataan yang sangat halus, bahkan ya abadi itu pakai bahasa sing tuh romo lah ngoten lho. Dadi ora mung pakpek romo ngoten. Kemudian ya abadi la ta'budi syaitan. Duh romo ampun mang sembah setan niku ampun mang sembah. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Ingkang naminipun setan niku dumateng Gusti Allah niku mbangkang. Niku sing jenengan lagi ketutke niku. Ya abadi inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman. Wahai bapakku, wahai romoku, kula niku ajrih nek sak mangke panjenengan niku dilelebke ten neraka kalih Gusti Allah Ar-Rahman. Padahal Allah itu Ar-Rahman kok yen nyemplungke jenengan ten neraka. Fatakuna lisyaitani waliya, terus jenengan malah ngancani setan. Nanti di dalam ayat yang lain ketika manusia ngancani setan, mereka protes kepada setan. Setan pun mengatakan apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Ojo do protes karo aku, protes karo awakmu dhewe. Apa mbiyen melu-melu wong kowe ora tak junjung nggo nyembah berhala, kowe ora tak junjung dinggo buat sajen, kowe mangkat dhewe, aku mung bisiki gitu. Ngoten. Kan mboten enten to, piyai anu buat sajen niku dikumpulken awa niku terus gendong karo setan mboten enten. Kemudian Bapaknya jawab, setelah sekian kali Ibrahim alaihissalam berkata, Bapaknya jawab, qala arighibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, apa kowe iki anyel to karo sing tak sembah iki? Apa kowe ora seneng karo sesembahanku? La illam tantahi la arjumannak, nek kowe ra meneng ra mandek tak bringkal watu kowe. La arjumannak tak bandem watu. Wah jurni malia saiki tak kandhani nek kowe ra iso meneng migah to saterusé. Diusir oleh Pak, ditundung oleh Pak. Apa Ibrahim marah? Tidak. Seorang anak yang solih gak akan pernah marah kepada orang tuanya walaupun urusannya akidah. Kenapa? Tadi loh disuruh untuk berbuat yang ma'ruf Pak. Kata Ibrahim apa? Qala salamun alaika. Duh Bapak, mugi-mugi panjenengan diparingi keselamatan saking Gusti Allah. Sa'astaghfirullah ka Rabbi. Kula badhe nyuwunke ngapura dingge panjenengan. Innahu kana bi hafiya. Karena Gusti Allah niku sangat sae dumateng kula. Pol saene. Insyaallah kula terus sangat istighfar njenengan. Kemudian wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku akan menjauhkan dari dirimu dan dari apa yang engkau seru selain Allah. Jadi walaupun jenengan usir, pripun carane pokoke kula ajeng terus ngandani jenengan gitu kan. Wa ad'u rabbi as'ala aku nabi du'ai rabbi sakia, dan aku akan terus minta kepada Rabbku muga-muga kula mboten kuciwa nek ndonga dumateng Gusti Allah dingge panjenengan. Pokoke piye carane tak dongake terus. Makane ketika kita dapatkan keluarga kita ada di jalan yang salah, misal punya orang tua mboten salat, punya anak dereng, ampun diunak-unak didongake sik sing akeh gitu. Karo dikandani alon-alon. Nek jenengan punya transaksionalnya silakan. Salat to, engko tak tukokke omah barangkali ngoten to. Nah, lalu apa yang terjadi? Bapaknya ternyata nganti mati wegah melu putrane. Kemudian Nabi SAW mengabarkan dalam hadis kalau tadi ayat dan Quran surat Maryam, nek niki ten hadis Nabi mengatakan yalqa Ibrahimu abahu azar yaumal qiyamah. Sing jenenge Ibrahim ketemu karo bapake ning hari kiamat. Wa ala wajhi azar qatarun wa ghabbaratun, dan mukanya Azar niku letek kebak bleduk kali regetan. Ada orang-orang dibangkitkan boten ngangge klambi, boten ngangge sandal, kemudian berjalan bareng-bareng, kemudian sikil keh banget dadi do mubal bleduke ketemu niku anak kali bapak.
Kemudian fayaqulu lahu Ibrahim kemudian berkata kepada bapaknya, alam aqul laka la taksini. Pak, kula lakon sanjang to, Pak. Ampun brengkele ten omongan kula, ampun ngeyel to Pak mbiyen gitu kan. Fayaqulu abuhu, terus bapaknya ngomong fal yauma la aksihu, oleh saya aku manut wae karo kowe. Saiki aku semeleh-seleh karo kowe. Kowe ngomong apa tak turuti gitu kan. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Rabbku, duh Gusti Allah, innaka wa'adtani alla tuhziyani yauma yub'atsun. Termasuk doa Nabi Ibrahim itu, Allah tuhzini yauma yub'atsun, jangan kau buat aku sedih nanti di hari kiamat. Maka Ibrahim pun mengatakan menagih janjinya ini di hari kiamat. Ya Allah, panjenengan sampun janji dumateng kula nek kula mengke pas hari kiamat niku mboten sedih. Fa ayyu khizyin ahza min abil abad. Terus sakniki kondisi sing paling menyedihkan sing pripun? Ketika seorang anak saya Ibrahim mendapati bapak saya itu kok orang selamat niku, terus kesedihan sing pripun melih niki pol sedih kula. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqulullahu taala, Allah kemudian berfirman menjawab doa Ibrahim, rintihan tangisan Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku wahai Ibrahim mengharamkan surga dileboni wong kafir. Ini menunjukkan bahwasannya ketika kita ngomongkan syafaat, seorang Nabi Ibrahim alaihissalam punya hak untuk memberi syafaat. Ning panjenengan harus ingat bahwasanya syarat syafaat itu yang pertama, pemberi syafaatnya harus diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang mau nerima juga diridhoi Allah. Nah, Allah nggak ridho kalau syafaat itu untuk orang kafir. Sehingga dalam kasus Ibrahim alaihissalam boten saged nyelametke bapake. Sehingga dalam hal ini ketika orang tua ingin menyelamatkan anaknya, putranya, maka pastikan orang tua dan anaknya satu akidah dulu. Jadi umpama ngapunten nggih, putrane yo salat yo ora musyrik gitu kan. Tapi yo wis ngoten niku sok-sok yo nakal, mungkin yo sok-sok ngombe banyu got barang ngoten niku. Nah niku wong tuane insyaallah saged nyelametke. Tapi nek pun beda agami, pun beda akidah, boten saged. Semanten ugi anak enggak bisa menyelamatkan orang tua ketika kemudian beda keyakinan. Makanya tadi di depan tadi, bagaimana kemudian piye carane wong tua yang beda agama ini panjenengan sikapi ma'ruf sebaik mungkin. Ma'ruf. Dan kalaupun mau ditransaksikan, transaksikan soal akidahnya. Ayo Pak, jenengan nek pokoke nek salat mengke tak pesen tiket umroh apa. Niku bagian dari mentransaksikan. Enggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi nek jenengan nek salat mengko aku njaluk saos patok. Lah iki ya malah walik-walik gitu. Ngoten iki. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi cekap semanten pun lebet pemudin. Wala kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.